Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Deden Iksan Maulana, peserta Latsar CPNS tahun 2025, Angkatan 2, Kelompok 3. Dalam video ini, saya akan memaparkan resume dari Modul 3 Agenda 1, yaitu tentang kesiapsiagaan bela negara dan juga sedikit mengenai tata tempat. Apa sih sebenarnya kesiapsiagaan bela negara itu? Ini adalah suatu keadaan siap siaga, baik secara fisik, mental, maupun sosial, untuk menghadapi berbagai situasi kerja dengan tulus ikhlas, penuh kesadaran, dan rela berkorban demi negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 tentunya. Ada 5 dasar penting dalam bela negara yang harus kita pahami dan terapkan. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Setiap warga negara Indonesia diharapkan memiliki kemampuan awal untuk bela negara yang meliputi pertama, kesiapan fisik tentunya. Artinya, memiliki organ tubuh yang sehat, nutrisi yang cukup, dan kondisi fisik yang prima. Kemudian, ada kesiapsiagaan mental, yaitu kesiapan pikiran kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang dinamis. Selanjutnya, etika dan moral yang menjadi dasar tindakan kita agar selalu berlandaskan nilai-nilai kebaikan dan juga tanggung jawab. Dan yang terakhir, kearifan lokal, yaitu kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai serta praktik tradisional dari daerah kita dalam upaya membela dan membangun bangsa. Modul ini juga membahas berbagai kegiatan yang mendukung kesiapsiagaan bela negara, seperti peraturan baris berbaris atau PBB, prosedur keprotokolan, kewaspadaan dini, pembinaan tim, kemudian caraka atau jurit malam, hingga semangat api bela negara. Salah satu aspek penting dari keprotokolan adalah tata tempat, terutama dalam acara resmi. Ada aturan jelas mengenai posisi berdiri antara pimpinan dan audiens. Untuk pengaturan meja baik berbentuk U maupun bundar, ada protokol penempatan yang sesuai. Contohnya, dalam rapat pejabat daerah, urutan tempat duduk antara presiden dan jajarannya sudah diatur ketat berdasarkan protokol. Berikut akan dijelaskan beberapa contoh tata tempatnya. Yang pertama, untuk posisi berjabat tangan, maka pimpinan akan datang dari arah kanan, dan yang paling pertama menerima adalah yang jabatannya paling tinggi, sesuai angka pada ilustrasi di gambar. Gambar sebelah kanan merupakan contoh saat Pak Prabowo mendatangi halal bihalal dengan masyarakat. Yang kedua, bila pejabat yang menerima tamu, maka yang paling pertama salam juga adalah pimpinan tertinggi. Seperti contoh di sebelah kanan, Pak Jokowi memberi salam kepada tamunya. Yang ketiga, bila tidak berjabat tangan, maka pimpinan tertinggi berada pada posisi tengah, lalu di sebelahnya diikuti pejabat sesuai dengan ilustrasi berikut. Yang keempat, pada kegiatan rapat dengan meja U, maka pimpinan tertinggi berada pada posisi tengah, diikuti oleh posisi bawahnya sesuai dengan urutan pada ilustrasi. Yang kelima, pada kegiatan rapat meja bundar, pimpinan tertinggi berada di tengah, diikuti oleh jabatan di bawahnya. Dan semakin jauh tempatnya, semakin bawah jabatannya, sesuai dengan ilustrasi yang ditampilkan. Yang keenam, pada posisi berjejer atau teater, maka posisi tertinggi tetap di tengah, lalu di sebelahnya oleh jabatan di bawahnya.
Dan semakin jauh dari pimpinan tertinggi, maka semakin kecil pula jabatannya. Demikianlah rangkuman singkat saya mengenai modul kesiapsiagaan bela negara dan juga tentang tata tempat. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.